Halo teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan melewati salah satu desa yang menurutku cukup hidden, tersembunyi di daerah Lamongan Utara teman-teman. Dan ini kita sedang masuk ke jalan desanya teman-teman. Ini jalannya itu cukup terpencil teman-teman, karena ini terletak di tengah-tengah sawah gitu. Dan desanya itu juga, ini adalah jalan utama menuju desanya. Dan ini kita sedang di jam setengah 12 siang, suasananya agak mendung, asik banget teman-teman. Sekalian kita mau pergi ngopi. Nah, ke sana ada jalan lagi, tapi aku nggak tahu itu arahnya kemana. Tapi ini kita sedang menuju ke arah desa. Nama desanya itu aku familiarnya itu orang-orang nyebutnya itu Gunung Langgar teman-teman. Nah, ini itu sebenarnya bener-bener jalan sawah. Tapi ini tuh jalan utama desa teman-teman. Jadi ini tuh kalau ada warga mau ke ladang atau apa itu lewat sini, dan kalau mau ke desa sana juga lewat sini teman-teman. Ini nama desanya itu familiarnya itu Gunung Langgar. Tapi sebenarnya enggak di pegunungan juga teman-teman. Tapi ya mungkin datarannya agak tinggi memang, tapi bukan gunung. Dan ini bisa kalian lihat, ini pemandangannya. Pemandangan menuju ke desa tersebut tuh asik banget teman-teman. Pemandangan menuju desa tersebut cukup asik, jalannya juga asik. Dan ini kanan kiri full jagung teman-teman. Ini kalau malam ini mungkin buat kalian yang penakut mungkin horor teman-teman, tapi ini tuh asik sebenarnya teman-teman. Tuh, sepanjang jalan tumbuhan-tumbuhan jagung ini bagaikan tembok teman-teman, full hijau tuh sampai depan. Woi, asik kan. Ini kalau nggak ada jagung-jagung teman-teman, karena ini di dataran yang agak tinggi, kita itu bisa melihat desa-desa di arah sana teman-teman. Ini langitnya juga cerah, tapi nggak panas sama sekali teman-teman. Ini pemandangannya memang asik banget. Tuh, ke sana juga ada jalan lagi teman-teman, tapi aku itu nggak tahu itu ke arah mana ya. Mungkin next time akan kita coba, karena sebenarnya ini itu lebih ke jalan sawah ya teman-teman. Dan ini aku mengajak kalian untuk menikmati virtual journey teman-teman. Buat kalian-kalian yang hidup di kota, ada lagi di sana. Buat kalian-kalian yang hidup di kota, hidup di daerah-daerah urban yang cukup maju, buat kalian yang penasaran seperti apa kondisi di daerah-daerah terpencil di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa, kurang lebih seperti inilah aku tunjukkan kepada kalian. Ini di sini infrastruktur bisa kita lihat, menurutku masih kurang teman-teman, di mana tempat ini tuh menurutku masih kurang penerangan lampu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwasanya tempat-tempat gelap seperti ini tuh bisa dijadikan sarang begal teman-teman. Karena kalau malam-malam lewat sini nggak ada lampu, nggak ada apa, pasti cukup beresiko dan bisa menjadi kesempatan besar untuk para begal-begal beraksi teman-teman. Tuh, di situ juga ada dataran tinggi, tapi mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Tuh, kalau nggak salah namanya Gunung Putri teman-teman, kalau nggak salah. Ini kita ada di daerah Lamongan Utara ya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai ada rumah teman-teman. Di sini sudah mulai ada rumah, dan nggak lama di depan nanti kita akan memasuki sebuah desa teman-teman. Ini pemandangannya menurutku asik, benar-benar asik. Nah, ini udah masuk ke waktu duhur teman-teman. Nah, ini adalah desanya teman-teman. Kita sudah memasuki desa tersebut, dan ya menurutku desanya cukup hidden teman-teman. Karena orang-orang luar, orang-orang awam, ketika kalian memasuki jalanan tadi, kalian nggak akan expect
kalau kalian akan menemui sebuah desa teman-teman, karena ini tempatnya memang cukup terpencil dan jalan untuk masuknya pun kanan kiri sejauh mata memandang itu kelihatannya itu sawah semua teman-teman, tapi ini tuh ada desa teman-teman, dan desanya cukup kecil teman-teman. Dari mulai tadi kita masuk sampai nanti kita keluar tuh desanya cuma di situ aja teman-teman, nggak terlalu nggak terlalu padat penduduk, karena memang rumah-rumah di sini itu cuma di tepi-tepi jalan ini aja. Kalaupun ada gang masuk itu juga nggak terlalu jauh teman-teman. Nah, kayaknya kita ini udah keluar dari desanya teman-teman. Itu udah ada gapura desa, dan sekarang kita sudah memasuki kawasan desa lain teman-teman. Ini kalau nggak salah itu kawasan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tuh, kalian bisa lihat ini sebenarnya agak tinggi teman-teman. Jadi kita bisa lihat di situ ada pemandangan-pemandangan. Di bawah-bawah sana juga ada rumah. Itu bisa kalian lihat di bawah sana ada rumah, tapi ya rumahnya itu memang gimana ya, nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi emang desanya itu cuman di dekat-dekat ruas jalan ini aja. Mungkin kalian kalau tukang paket, tukang kurir COD, mungkin kalian akan agak kesulitan nyari rumah-rumah orang ada di bawah-bawah sini. Kalian pasti harus tanya warga dulu, karena bisa kita lihat bahwasannya kondisi rumah di bawah itu jalannya itu lebih sempit dari yang ini teman-teman. Dan kalau nggak salah tadi kayaknya jalannya pun masih bebatuan, batu putih gitu teman-teman. Tuh, rumah teman-teman, tapi ya di depannya udah nggak ada jalan, karena emang rumahnya hanya di samping-samping jalan ini aja teman-teman. Jadi ini tuh memang jalan utama dari desanya. Dan ini kita udah masuk ke ruas. Ini kita udah masuk ke wilayah persawahan lagi teman-teman. Dan nggak jauh di sana nanti kita udah keluar dari ruas jalan desa ini teman-teman. Kita akan menjumpai jalan besar lagi. Ada hutan-hutan jati teman-teman, asik banget pemandangannya. Tuh di depan itu udah nggak jauh lagi teman-teman, mungkin cuma 1 kilometer, dan ya desanya itu memang cuman segitu teman-teman. Poin plus dari hidup di tempat-tempat yang seperti ini itu tempatnya mungkin akan sangat-sangat chill, sangat-sangat slow living, santai, jauh dari hiruk pikuk, jauh dari mungkin tetangga-tetangga yang suka gibah teman-teman. Dan kita bisa lihat ketika tadi kita melewati suasana desa itu cukup cukup menenangkan teman-teman, karena memang tidak ada noise suara-suara bising dari knalpot motor atau apapun itu, karena memang ya penduduknya sedikit teman-teman, dan juga jarang ada yang lewat. Nah itu di depan kita udah bisa melihat ada jalan besar teman-teman. Nah, kita udah menjumpai jalan raya mungkin menyebutnya ya teman-teman, jalan utama lah intinya. Nah, di sini udah full pemukiman teman-teman. Nah, ini udah di jalan penghubung antara Kecamatan Paciran, Solokuro, dan Kecamatan Laren teman-teman. Dan kalau kita mau ke Lamongan kota dari arah Blimbing pun kita juga akan lewat jalan ini teman-teman. Dan seperti biasa, Indonesia dengan keanekaragaman jalanan, pajak yang kita bayar dengan cukup mahal itu kayak gitu ya teman-teman, dapatnya itu nggak worth it sekali menurutku. Dan itu juga masih belum seberapa teman-teman, karena banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang jalanannya lebih parah dari ini. Bahkan di Lamongan sendiri itu masih banyak ruas-ruas jalan tuh yang jalanannya itu masih tanah teman-teman, bahkan belum terjamah oleh cor-coran sapi.
Bisa dibayangin tuh, itu hasil dari pajak yang kita bayar teman-teman. Nah ini udah lumayan nih teman-teman, ini jalannya udah lumayan, tapi yang tadi itu memang parah. Ini udah lumayan bagus, sudah enak dibuat motovlogan kan ya. Sekarang kita sudah masuk ke Kelurahan Blimbing, Paciran, Lamongan teman-teman. Kita sekarang tuh agendanya, selain aku mau mengajak kalian untuk virtual journey, menikmati jalanan di desa yang cukup terpencil di Lamongan Utara teman-teman. Kita sekarang akan mau pergi ngopi teman-teman. Kita ngopi sambil kerja teman-teman, karena aku kalau kerja di rumah terus tuh bosen, dan opsi untuk menghilangkan rasa kebosanan dan tetap produktif itu adalah kita kerja di tempat ngopi teman-teman. Kita bercengkrama dengan orang-orang, bertemu dengan orang-orang. Dan sekarang ini jam 12.10 menit, kita perjalanan di sana tadi sekarang jam 12 lebih berapa ini? Kurang jam 12 kurang 20 menit. Dan ya, aku sekarang mau ngajak kalian buat ngasih tahu teman-teman. Aku mau ngajak kalian, mau ngasih tahu kalian buat orang-orang yang mungkin nonton ini, kalian bukan orang Jawa, mungkin kalian juga orang-orang yang hidup di kota-kota besar, di mana tempat ngopinya masyarakat akar rumput di daerah Jawa ini teman-teman. Mungkin buat kalian di kota yang kebiasa ngafe, kebiasa ngopi di Kopi Kenangan, Komoro, Janji Jiwa, atau di tempat-tempat yang lebih mahal teman-teman. Nah ini karena aku mau kasih tahu kalian kopinya masyarakat akar rumput itu di daerah Jawa itu kayak gimana teman-teman. Di sini kafe ada, tapi buat ngopi di cafe next akan aku bagikan videonya ke kalian. Cuman sekarang kita mau mampir ke warkop teman-teman, kita nyebutnya itu warkop. Beberapa orang nyebutnya juga kopi giras teman-teman, cuman kalau aku lebih suka nyebut warkop, warung kopi. Di sini tuh, ini menurut penilaian subjektifku teman-teman, warung kopi di Jawa Timur, Jawa Tengah, sama di daerah Jakarta itu lebih asik di sini teman-teman. Karena di sini warkop tuh fasilitasnya itu lebih enak, tempat duduk lebih enak, terus ada wifi, dan kita bisa duduk berjam-jam di sana, bisa kerja teman-teman. Sedangkan kalau di Jakarta itu, ini setauku teman-teman, karena aku sejauh mata menjumpai itu, warkop di sana itu tipikal yang gimana ya, kalau dibuat kerja itu kurang enak teman-teman. Tempatnya itu kurang support buat kerja. Warkop di Jakarta itu lebih enak dipakai untuk nongkrong, toh, atau sekedar untuk tempat persinggahan, kalian minum bentar terus habis itu cabut. Nah kalau di Jawa Timur beda teman-teman, warkop itu didesain buat orang-orang itu bisa duduk berjam-jam, bahkan kerja, belajar. Dan aku akan ngasih lihat ke kalian. Ini kita sekarang sedang melewati jalanan di pasar teman-teman. Kita melewati jalanan di pasar dan kita akan motong jalan ya, karena nggak mungkin kita akan lewat sana, karena ini pasti rame banget teman-teman, rame macet. Nah kita motong jalan di sini teman-teman. Oke, vlognya nanti akan aku lanjut ketika kita udah sampai di jalan besar teman-teman. Oh nanggung, dilanjut aja teman-teman. Ini sekalian aku menunjukin kalian virtual journey juga. Ini kita melewati gang-gang sempit di kabupaten teman-teman. Ini tuh lingkungan yang cukup padat penduduk, dan juga daerah pesisir teman-teman. Nah di daerah pesisir, terutama daerah ini, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan,
Itu kayak gini teman-teman, suasananya itu kayak gini. Ini tuh padat penduduk teman-teman. Tuh, kalian kayak motor di sini juga harus hati-hati teman-teman, karena kalau kalian nabrak orang bisa-bisa kalian yang disalahin teman-teman. Nah itu kalau di depan tuh ada gapura gang lagi, itu kalau kalian masuk, kalian terus lurus saja itu udah ketemu laut teman-teman. Nah ini kita udah di jalan raya teman-teman, di jalan Pantura seperti biasa. Nah kita tadi kalau lurus ke pasar tuh kita akan tembus di sini teman-teman. Cuman suasananya tuh biasanya macet, dan aku males menghadapi kemacetan. Jadi sekarang kita udah keluar dari wilayah pasar dan sekarang kita udah nggak jauh dari tempat ngopi kita teman-teman. Nah, ini suasana kita ketika udah masuk di daerah pesisir tuh lebih panas teman-teman. Ini langsung panas, kontras banget teman-teman dari yang tadi hijau-hijau, sekarang panas teman-teman, dipenuhi debu polusi. Waduh. Nah, Narkop juga teman-teman. Nanti kita akan ke sebelah sana yang ada teman kita karena kita udah ditunggu. Nah, di sini itu kalau kita lurus terus nanti itu akan tembus ke daerah Tuban teman-teman. Jadi ini tuh udah jalan kota, jalan antara kabupaten, antara provinsi teman-teman. Ini di daerah Brondong teman-teman. Nah kita udah nyampe, kita sudah sampai. Ini di sebelah kiri jalan teman-teman, jangan lupa lampu sen. Nah itulah tempatnya teman-teman, Kopi Giras 71. Guys, mantep. Dan beginilah suasana warung kopi di Lamongan teman-teman. Jadi ini adalah kopi giras khas Jawa Timur teman-teman. Suasananya tuh kayak gini, cukup enak kalian pakai untuk ngopi, kalian pakai untuk nongkrong sama teman-teman, cocok buat kalian yang pengen kerja teman-teman. Jadi beginilah bentukan dari warung-warung kopi yang ada di Jawa Timur teman-teman. Nggak kalah santai sama yang ada di kafe-kafe teman-teman. Dan poin plus dari giras ini menunya cukup murah teman-teman. Dan ini kita sekarang sedang kerja ya teman-teman. Dan ini kawan-kawan aku lagi pada keluar sebentar. Dan ini aku lagi kerja, dan ya beginilah rutinitasku teman-teman. Kalau emang aku nggak lagi kerja di rumah ya aku kerja di warung kopi teman-teman. Oke kawan, sekarang kita udah selesai ngopi. Dan nah itu temanku satu tuh, sekarang kita mau cabut. Nah kita mau beli makan dulu ya teman-teman. Kita mau beli makan dulu di sini, nasi Arab paling enak sepantura teman-teman. Tuku sego. Nah kita beli nasi di sini teman-teman. Bu, beli nasinya 3. Nasi yang tok. Nasi yang 2 nasi tok, yang 1 pakai ayam. Yang satu pakai ayam. Iya. Pakai ayam ada berapa? 15. Ya, 5. yang 20 ada. Nah, 15. Yang 15. Oke. Nasinya tok 2, nasi ayam 1. Iya. Oke kawan, jadi kita udah selesai ngopi, selesai kerja, dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu kita mau ngisi amunisi kita dulu. Sip.
Dan buat kalian yang tinggal di daerah Lamongan Utara atau kalian-kalian yang tinggal di daerah pesisir utara Lamongan atau warga sekitar Lamongan, kalau kalian pengen beli nasi Arab, kalian bisa kunjungi kedai Al Jamil. Nasi Arab Al Jamil ada di wilayah Brondong Pantura, dan itu tadi ada nomor teleponnya teman-teman. Barangkali kalian mau catering atau pesen, silakan hubungi nomor tersebut. Oke teman-teman, kita udah selesai bungkus 3 nasi Arab dan sekarang kita mau balik teman-teman. Oke teman-teman, kita udah selesai beli nasi Arab. Kita beli 3 teman-teman, untuk orang rumah juga. Dan ya sekarang kita mau pulang teman-teman, kita melanjutkan pekerjaan di rumah teman-teman. Dan sekarang ini udah jam, waduh nggak kelihatan teman-teman, sekarang ini sudah jam 2 teman-teman. Ini udah jam 2 lebih 14 menit